lagi di Dulu Sekarang pemirsa. Berkunjung ke Sulawesi Utara nggak harus selalu identik dengan Pulau Bunaken. Masih banyak hal-hal unik yang bisa dikulik dari provinsi yang berada paling utara di Pulau Celebes ini. Nah, masih di sekitaran Pulau Matehagi nih pemirsa, masih ada satu pulau lagi yang akan saya datangi dan ini juga nggak kalah unik. Yuk kita berangkat. Tempat selanjutnya, Pasir Timbul Pulau Nain yang bisa ditempuh sekitar 1 jam perjalanan menaiki speedboat dari Pulau Mantehage. Tempat ini menjadi destinasi wisata baru yang sedang hits di Sulawesi Utara. Namun memang butuh waktu khusus jika ingin datang ke pulau ini agar bisa melihat pasir timbul dengan sempurna. Ini dia Pantai Bungin di Pulau Nain, tapi sayang saya kurang beruntung karena airnya sudah naik seperti ini. Tapi nggak apa-apa, saya tetap bisa merasakan sensasi berenang seperti kolam renang tapi di tengah pantai. Yeay! Uniknya pemirsa, meski berada di tengah lautan, namun pengunjung yang berenang tetap bisa membuka mata di dalam air tanpa merasa perih. Dasarnya yang berpasir putih bersih membuat pantulan airnya sangat jernih sebening kristal. Pas deh buat yang hobi selfie-selfie. Sebagai wilayah yang terkenal dengan wisata bahari, belum lengkap rasanya kalau kesini dan belum mencicipi hidangan lautnya. Nah pemirsa, ini dia bomba garo kecap. Seperti apa rasanya ya? Saya mau coba. Pemirsa, ini rasanya lebih gurih daripada udang biasanya. Dan saya beruntung karena ada telurnya seperti ini nih. Terus gimana cara bikinnya ya pemirsa? Nih lihat liputannya. Yang spesial ada sajian udang kipas atau disebut bomba dalam bahasa setempat. Bentuk ekor udang berukuran jumbo ini memang yang menyerupai kipas. Beberapa daerah lain di Indonesia menyebut hewan berkuku ini disebut dengan udang mentis atau udang ronggeng. Nah, suku Bajo Pulau Nain mengolahnya dengan cara digoreng hingga garing. Pasangannya tentu ditemani dengan sambal garu kecap. Caranya mudah, cukup tumbuk bawang merah, bawang putih, kemiri dan kunyit hingga halus. Lalu tumbuk juga cabai merah dan tomat segar. Kemudian masak bumbu-bumbu halus ini dan beri kecap manis. Saat matang, tinggal siram di atas udang kipas yang sudah digoreng. Nah, selain tersohor karena wisata lautnya, Sulawesi Utara juga menyimpan peninggalan sejarah zaman megalitikum yang menjadi ikon. Salah satunya berlokasi di Desa Sawangan, Kecamatan Air Madi di Kabupaten Minahasa. Di sini terdapat 144 waruga atau kubur batu suku Minahasa yang sudah ada sejak abad ke-19. Waruga-waruga ini tertata rapi dengan berbagai ukuran. Waruga berukuran kecil merupakan kuburan untuk anak-anak, sedangkan yang paling besar adalah kuburan untuk satu keluarga. Orang yang meninggal dimasukkan ke dalam wadah kubur datu dengan posisi tubuh dilipat seperti duduk dan wajah mencium lutut. Posisi bermakna sama seperti manusia ketika berada dalam kandungan. Jasad yang dikubur lalu dilapisi dengan getah pohon dan putih telur. Kubur batu ditutup dengan nisan berupa batu yang dipahat menyerupai rumah adat khas Minahasa.
Nah, pemirsa, kalau di batu nisan biasanya ada tulisan nama orang yang dikubur di dalamnya, tapi kalau di zaman megalitikum biasanya batu nisan digambar atau dipahat profesi yang dijalankannya selagi masih hidup. Nah, contohnya yang ini pemirsa. Ini gambar ini menceritakan bahwa dulunya orang ini merupakan pemimpin karena dia memakai crown atau mahkota di kepalanya. Di tahun 1800-an, tradisi mengubur dalam batu ini dihentikan oleh Belanda karena celah yang terdapat di Waruga dikhawatirkan berpotensi menimbulkan penyakit kolera dan tipes. Sejak saat itu, warga Minahasa mengenal kubur dalam tanah. Tak hanya kubur batu, sebuah museum di area makam juga menyimpan berbagai benda peninggalan zaman megalitikum, mulai dari perhiasan batu, perabotan rumah tangga, hingga keramik pecah belah. Sekian dulu cerita dari Sulawesi Utara. Saksikan terus Dulu Sekarang setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Trans 7. Sampai jumpa!